Bapa kami yang ada di surga, senantiasa kami beroleh kasih dan rahmat-Mu dan berkat-berkat yang melimpah atas hidup kami, baik segala hal, baik suka duka, senang sedih. Tetaplah kami selalu dipelihara, dijaga, dilindungi, diberkati, dikuatkan, dimampukan, dan untuk selalu berdiam diri di hadapan-Mu, karena Engkau adalah satu-satunya yang utama bagi kami, tempat kami mengadu dan segalanya. Bukan kepada sesama manusia yang hanya bisa menghujat, mencaci, menghina, tidak menolong, tetapi menuntut pengorbanan yang lebih dari apa yang bisa kami berikan. Karena itu Tuhan, kami hanya percaya kepadamu sebagai teman sharing terdekat kami yang bisa kami percaya selamanya. Tuhan tidak pernah menuntut kami untuk begini begitu, tetapi Tuhan juga tidak mengatur kami untuk begini begitu. Tuhan menginginkan kami memilih jalan di mana kami memelihara firman-Mu, memelihara hidup kami dalam kekudusan, dan tetap berbuat kasih kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Begitu pula dengan hidup kami tidak sesempurna, yang bisa kami lakukan hanyalah tetap berpegang teguh pada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang selalu mengasihi kami. Karena Engkau adalah kekuatan dan sumber hidup kami, terang yang kudus, yang ilahi. Karena itu kami mau menguduskan tubuh, jiwa, roh kami hanya untuk dekat kepadamu. Karena Engkau kudus, tidak ada sesuatu yang najis boleh datang kepadamu. Kami percaya kami akan ditahirkan jika kami mau bertobat setiap hari, setiap detik untuk lebih melekat kepadamu. Karena itu, pakai mulut, bibir, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk melakukan firman-Mu, serta menjadi penginjil-penginjil sejati ke seluruh dunia ini untuk menyatakan kabar baik kepada semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan dan terang dunia itu sendiri. Karena setiap orang yang percaya tidak akan binasa, karena Yesus sudah bangkit, dan kita semua yang percaya akan dibangkitkan pada akhir zaman, dan kita semua akan diberi upah yang besar dari Sang Bapa di surga. Dan melalui Yesus Kristus kita dapat mengenal Sang Bapa, karena Bapa dan Yesus adalah satu di dalam satu kesatuan dengan Roh Kudus yang tak bisa terpisahkan. Terima kasih Bapa di surga, kuasai kami selalu dan firman-Mu, karena kami butuh firman yang hidup yang selalu menerangi jalan-jalan kami. Firman-Mu akan terus bekerja untuk menerangi setiap langkah kaki kami, kemana kami melangkah, kemana kami percaya, kemana tujuan hidup kami yang sesungguhnya. Dan biarlah puji-pujian, doa penyembahan kami pagi, siang, sore, malam, bahkan tengah malam pun selalu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Karena kami butuh Tuhan, tanpa Tuhan kami tak bisa apa-apa. Kami adalah pelaku-pelaku firman untuk hidup di dalam Engkau selamanya. Amin. Pembacaan kitab di siang hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 6 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-38. Dengan perikop Salomo mendirikan bait suci, terdapat juga di 2 Tawari 3 ayat 1 hingga 14 yang berbunyi demikian. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Ziv, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebar di sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bedanya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikan kamar tambahan, sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga di dinding rumah itu tidak usah dilubangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga lilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras. Tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Kemudian disekatnyalah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok-balok. Lalu dibuatnyalah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus. Dan 40 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirkan buah labu dan bunga-bunga. Semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu, di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya, dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannya lah tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu, lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya. Juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selanjutnya, di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta. Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya. Dan kedua kerub itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerub yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerub yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerub-kerub itu di tengah-tengah ruangan yang di sebelah dalam sekali. Kerub-kerub itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerub yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerub yang kedua menyentuh dinding yang lain. Sedang sayap-sayap yang ke arah tengah itu bersentuhan ujungnya. Dan kerub-kerub itu dilapisinya dengan emas. Dan pada segala dinding rumah itu berkeliling, ia mengukir gambar kerub, pohon korma, dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang dibuatnyalah pintu dari kayu minyak, ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerub, pohon korma dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas. Juga pada kerub dan pada pohon korma itu disalutkannya emas. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar itu dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi 4. Dan 2 pintu dari kayu sanobar. Kedua papan pintu dari pintu yang satu dapat dilipat, dan demikian juga kedua papan pintu yang lain. Lalu diukirnyalah padanya kerub, pohon korma dan bunga mengambang. Kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas, pipih pada gambar ukiran itu. Ia mendirikan tembok pelataran dalam dari 3 jajar batu pahat dan dari 1 jajar balok kayu aras. Dalam tahun yang keempat dalam bulan Zib diletakkanlah dasar rumah Tuhan, dan dalam tahun yang ke-11 dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Demikianlah riwayat pembangunan Bait Suci yang kita dengar yang didirikan oleh Salomo. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam, Allah Israel, Bapa yang mulia, yang perkasa, Elohim yang kami kenal di dalam kasih Yesus Kristus. Saat ini kembali kami mendengar firman-Mu yang dahsyat itu. Ketika seorang Salomo mendirikan bait
suci di mana kami mendengar semua rincian-rincian pembangunannya. Dan kami tahu Tuhan, pada akhir-akhir ini kami mendengar juga akan ada kembali pembangunan bait suci yang ketiga yang didirikan oleh bangsa Israel. Kami tahu tidaklah bisa kami mengerti jika tanpa mendengar dan membaca Alkitab. Tapi kami semua mengetahui bahwa segala sesuatu pasti terjadi. Apa yang telah dinubuatkan para nabi, penglihatan-penglihatan ratusan ribu tahun yang lalu selalu terjadi. Setiap nubuat-nubuat itu satu demi satu, dan kami tetap menanti-nantikan Maranatha itu, di mana Yesus yang adalah Mesias sesungguhnya bagi umat pilihan-Mu dan bagi seluruh dunia ini akan segera kembali. Kami akan selalu bersiap-siap siaga untuk kedatangan-Mu, tidak takut akan apapun, dan kami berbahagia jika langsung bertemu muka dengan muka dan melihat Tuhan Sang Raja kami yang Maha Perkasa, Maha Mulia dalam segala kemuliaannya, untuk datang membawa kami orang-orang percaya kepada kerajaan kekal-Mu, dan Kau memberikan upah bagi setiap orang dengan segala perbuatan dan juga janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasai kami selalu dengan firman-Mu untuk mengerti memahaminya, supaya kami dapat berhikmat melakukannya setiap saat, karena firman-Mu adalah pelita bagi setiap langkah dan jalan-jalan kami. Dan terima kasih Tuhan atas apapun yang terjadi pada dunia ini, baik segala hal di lingkungan kami, di dunia maupun di mana-mana berada. Biarlah anak-anak Tuhan selalu tetap beribadah, berdoa, menyembah Engkau, dan mengingat Engkau selalu karena Engkau adalah pencipta kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan kita selalu berdoa bagi bangsa Israel untuk pertobatan dan juga untuk pertobatan seluruh dunia. Kiranya kasih Yesus Kristus akan menjamah jiwa-jiwa dan mengambil mereka semuanya yang masih dalam kegelapan, negara-negara yang mementingkan diri dan menganggap diri sebagai Tuhan. Di semua negara yang masih dalam kegelapan, Tuhan Yesus menjamah dan memberkati negara-negara ini, dan Tuhan tahu siapa yang ada di dalam hati kami terpatri, nama-nama negara dan pemimpin-pemimpin negara yang masih dalam kegelapan. Biarlah pertobatan terjadi, dan Injil-Mu yang telah mereka hantam ataupun mereka kekang dan mereka tutupi tetap akan tersebar ke seluruh muka bumi ini, karena semuanya harus mengenal Injil yang asli, yang benar-benar mengabarkan kabar baik, bukan untuk membawa mereka kepada kebinasaan, tetapi untuk membawa mereka kepada keselamatan dan juga kedamaian yang sejati, karena Yesus akan datang sebagai Raja. Karena setiap orang yang belum mengenal ataupun belum tersentuh, pasti tiba saatnya, tidak ada yang bisa menolak. Pada akhirnya pencurahan itu akan terjadi, dan nubuat-nubuat semua tergenapi, dan wahyu Tuhan juga tergenapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.